Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, come back to my channel. Nah, bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah ya. Dan jangan lupa ketika keluar rumah harus menggunakan masker. Stay safe. Nah, perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari proposal pendirian koperasi yang telah saya susun sebagai tugas akhir dari ekonomi regional yang dibimbing oleh Bapak Dosen Karisma Danang Yuangga SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari koperasi terlebih dahulu. Apakah kalian tahu apa itu koperasi? Ya, koperasi yaitu salah satu lembaga atau organisasi yang didirikan oleh seseorang demi kepentingan bersama. Nah, kepentingan bersama di sini mencakup ke semua masyarakat yang ada di Indonesia ya. Nah, koperasi dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya di sini saya akan mengambil jenis koperasi simpan pinjam. Ingat ya, koperasi simpan pinjam. Apakah kalian tahu apa itu koperasi simpan pinjam? Koperasi simpan pinjam adalah salah satu lembaga keuangan yang berbentuk koperasi dengan suatu kegiatan usaha yang menerima simpanan sebagai tabungan dan memberikan pinjaman uang kepada semua masyarakat dengan bunga yang sangat kecil. Nah, hal ini dikarenakan untuk membantu dan menolong semua masyarakat di Indonesia khususnya dalam bidang perekonomiannya. Karena dengan meminjam uang kepada koperasi, masyarakat dapat membuka suatu usaha dengan modal awal uang tersebut. Selain itu, koperasi pun dijelaskan dalam Undang-Undang 1945 dalam pasal 33 ayat 1 yang dimana menyatakan bahwa perekonomian di Indonesia disusun atas asas kekeluargaan. Nah, asas kekeluargaan di sini yaitu meliputi organisasi koperasi tadi ya. Baik, di sini kita langsung ke koperasi yang saya dirikan ya. Nah, koperasi yang saya dirikan yaitu koperasi simpan pinjam yang bernama Koperasi Simpan Pinjam Hidup Mandiri. Ingat ya, koperasi simpan pinjam hidup mandiri yang beralamatkan di Jalan Raya Cisoka, Kampung Carenang, Kecamatan Cisoka, Tangerang, Banten. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Maksud dan tujuannya didirikan suatu koperasi hidup mandiri itu yaitu yang pertama, membantu menyediakan semua kebutuhan anggota masyarakat. Nah, yang kedua, melatih anggota masyarakat untuk mengelola keuangan dan bertanggung jawab terhadap organisasinya. Nah, yang ketiga yaitu menciptakan anggota koperasi yang memiliki komitmen yang tinggi. Nah, yang keempat yaitu melatih anggota untuk berusaha secara mandiri. Dan yang kelima yaitu mempererat tali silaturahmi dengan kekeluargaan koperasi. Nah, adapun terdapat visi, misi, dan moto di dalam koperasi hidup mandiri ini. Visinya yaitu menjadikan koperasi mandiri dengan mensejahterakan masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik di dalam membangun dan mengembangkan potensi khususnya ekonomi masyarakat. Adapun misinya yaitu yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kedua meningkatkan kebutuhan ekonomi, yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja anggota yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Nah, yang keempat yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota. Yang kelima yaitu menciptakan hidup yang sejahtera. Yang keenam yaitu meningkatkan kekeluargaan di dalam organisasi koperasi. Nah, adapun moto dari koperasi tersebut yaitu yang dimana makmur sejahtera anggota bersama hidup mandiri. Jangan lupa ya, makmur sejahtera anggota bersama hidup mandiri. Nah, adapun tata tertib di dalam koperasi kami, yaitu yang pertama, anggota diperbolehkan membayar uang dengan cara mencicil 20.000 per minggu. Nah, yang kedua, setiap anggota diwajibkan meminjam kepada koperasi dengan batas minimal dan maksimal yang telah ditentukan oleh pihak koperasi. Nah, yang ketiga, tadi kembali lagi ke poin awal ya, dengan cara mencicil. Nah, yang keempat, jika setiap anggota tidak mematuhi peraturan, maka akan dikenakan sanksi. Nah, jenis dari koperasi kami sudah jelas ya, yaitu koperasi simpan pinjam. Harapan adanya koperasi kami itu yaitu yang pertama, dapat memberikan modal awal kepada pengusaha. Yang kedua yaitu memberikan peluang kepada pedagang-pedagang kecil untuk mengembangkan usahanya. Nah, yang ketiga, menciptakan
kesejahteraan, keharmonisan kepada masyarakat. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, waktu dan tempat akan disahkannya suatu koperasi kami. Nah, baik, kita langsung ke struktur. Nah, ini dia struktur dari organisasi koperasi kami yang diketuai oleh saya sendiri, yaitu Siti Aisyah. Nah, begitupun terdapat anggaran-anggaran dalam koperasi kami. Nah, di sini koperasi kami terdapat 3 anggaran. Yang pertama anggaran wajib, yang kedua anggaran pokok, dan yang ketiga anggaran sukarela. Nah, yang pertama anggaran wajib yang dimana anggaran wajib ini kami anggarkan yaitu 7 juta. Nah, yang kedua anggaran pokok. Nah, anggaran pokok di sini yaitu sebesar 1 juta. Nah, yang ketiga anggaran sukarela. Anggaran sukarela ini kami anggarkan yaitu 200.000. Nah, dari semua anggaran tersebut dapat disimpulkan yaitu 8.200.000. Nah, untuk alur perizinan koperasi kami kalian bisa lihat sendiri ya di sini. Nah, yang paling penting yaitu berkas-berkas atau dokumen-dokumen. Nah, setelah dokumen-dokumen sudah lengkap semua, kita bisa serahkan kepada petugas. Petugas di sini yaitu petugas yang mengurusi pendirian koperasi ya. Nah, setelah dari petugas nanti akan diproses ke kepala dinas. Nah, dari situ nanti kita tunggu hasil dari petugas tersebut. Nah, adapun dokumen-dokumen yang harus kita kumpulkan yaitu yang pertama, yaitu mengajukan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pejabat. Nah, yang kedua yaitu surat pengesahan akta. Nah, yang ketiga fotokopian. Yang fotokopian yaitu bukti modal dalam bentuk deposito ya. Nah, yang kelima sertakan pula CV kita, CV dari koperasi kita. Nah, yang keenam fotokopian nomor rekening kita. Untuk biografi pendiriannya, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Nah, yang didirikan oleh nama Siti Aisyah, alamat Kampung Carenang, Kecamatan Cisoka, Tangerang, Banten. Dan nama koperasi yang saya dirikan yaitu Koperasi Simpan Pinjam Hidup Mandiri yang bertempat di Jalan Raya Cisoka, Kampung Carenang, Kecamatan Cisoka, Tangerang, Banten. Nah, cerita saya selama mendirikan koperasi ini pasti ada suka dukanya ya. Nah, duka di sini yaitu di mana kita harus mengumpulkan semua berkas-berkas dan memberikan kepada kepala dinas. Dan sukanya yaitu ketika semua duka kita terlewati, nah akan tetapi kita terbayarkan dengan izin operasional koperasi kita, yang dimana kita dapat membantu dan menolong semua masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari Koperasi Hidup Mandiri yang telah saya dirikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.